Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua karunia-Nya, sehingga sampai hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan umur dalam kondisi pandemi yang saat ini sedang mewabah di Indonesia dan seluruh dunia, dan semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Saya ucapkan selamat kepada siswa-siswi baru SMK Negeri 1 Tambun Utara yang alhamdulillah kalian sudah bisa mengalahkan ya dalam persaingan perebutan kursi yang itu butuh perjuangan yang tidak mudah, karena yang menginginkan masuk ke SMK Negeri 1 Tambun Utara itu sangat banyak kalau ibu bilang ya. Tetapi di SMK Negeri 1 Tambun Utara ini untuk tahun ini hanya bisa menerima 12 rombel, sehingga saya ucapkan sekali lagi selamat. Mudah-mudahan dengan kemenangan kalian untuk bisa masuk di SMK Negeri 1 Tambun Utara ini diiringi dengan rasa syukur. Rasa syukur sudah bisa diterima di SMK Negeri 1 Tambun Utara. Tentunya rasa syukur itu tidak hanya diucapkan aja, tetapi ada kalau ibu bilang itu ada action, ada aplikasi. Apa dari perwujudan rasa syukur saya untuk bisa diterima di SMK Negeri 1 Tambun Utara ini, di mana kita sudah bisa menjadi pemenang dalam persaingan ini, yang antara lain rasa syukur itu tentunya kalian sudah tahu untuk apa kalian masuk ke SMK Negeri 1 Tambun Utara ini, apa yang akan kalian lakukan selama 3 tahun ke sini, dan ibu berharap kalian itu di sekolah SMK Negeri 1 Tambun Utara ini tidak melebihi dari waktu yang dijadwalkan. Jadi jangan karena betah jadi sampai 4 tahun di sini ya, jangan. Dan tentunya dari paparan sebelumnya sudah disampaikan oleh Bapak Guru bagaimana cara belajar kalian di sini, sehingga kalian bisa belajar dalam waktu yang tepat, tidak lebih apalagi kurang. Anak-anakku sekalian, untuk sesi ini ibu akan memaparkan materi, yaitu judulnya Profil Sekolah SMK Negeri 1 Tambun Utara. Ya, tentunya kalian sudah tahu ya apa itu profil ya. Profil sekolah kalau bisa diistilahkan itu gambaran ya. Gambaran secara keseluruhan SMK Negeri 1 Tambun Utara itu seperti apa. Nah, ini tentunya harus kalian pahami, harus kalian mengerti. Supaya apa? Supaya kalian itu kenal. Kalau
pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kalian tuh harus tahu SMK Negeri 1 Tambun Utara itu seperti apa. Sehingga dengan kalian tahu, kalian akan bisa menyayangi dan tentunya kalian akan berbuat yang terbaik, yang tentunya yang mengambil manfaat atau keuntungan itu pasti diri kalian sendiri untuk kebaikan masa depan. Baiklah, untuk yang pertama, profil sekolah, Ibu akan melihat dari identitas sekolah dulu ya. Identitas, kalau kita kenalan sama orang, itu biasanya yang kita lihat itu siapa namanya, kan begitu ya. Kalau kalian mau ketemu orang, tiba-tiba nanyain berapa motornya kan gak lucu. Ya, jadi kita lihat dulu siapa namanya, ya, profil SMK Negeri 1 Tambun Utara. Kita lihat dulu identitas sekolahnya, ya. Nama sekolahnya SMK Negeri 1 Tambun Utara. Untuk nomor sekolah, NPSN dan sebagainya ini kalau Ibu bacakan di sini juga nggak hafal ya, Ibu lengkap aja, nanti kalau perlu bisa datang ke sekolah. Statusnya sekolah negeri, kemudian tanggal SK. Dari sekolah ini sudah berdiri sudah cukup lama. Mungkin kamu belum lahir ya. Tahun atau sudah SD nih. Tanggal 26 Januari 2007. Ya, kamu mungkin masih kecil ya. Masih kecil, sekolah ini sudah ada. Jadi kurang lebih nggak beda jauh umurnya sama kalian. Kemudian akreditasinya A. Kemudian alamatnya di Jalan Raya Srijaya nomor 2. Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk luas tanahnya, kita luas tanahnya cukup luas. Ini kurang lebih sekitar 20.000 meter persegi. Ya, nanti kalau kalian sudah masuk, kalian boleh namanya berkeliling ya, menjelajah. Sebenarnya ini kalau memang situasinya nggak sedang banyak penyakit, kalian akan dibawa keliling-keliling sekolah biar tahu sampai ke ujung. Jadi perbatasannya itu di mana, mau sholat itu di mana, mau ke toilet itu di mana, kemudian mau membaca perpustakaan, ruang praktek dan sebagainya. Tapi karena kondisi tidak memungkinkan, jadi sesuai dengan anjuran pemerintah, kita cukup dengan online. Ya, ini suatu teknologi yang tentunya sebagai generasi muda itu Ibu bilang wajib ya, wajib. Kita itu wajib update dengan teknologi. Ya, jangan kudet itu kurang update. Ya. Jadi kenapa? Karena semuanya sekarang sudah pakai online. Jadi kalau kita ketinggalan, ya ketinggalan kereta, orang udah sampai ke mana-mana, kita masih ngejogrok aja ya. Ya. Kemudian Ibu lanjutkan, itu luas tanahnya tadi 20.000 meter persegi. Luas bangunan itu sekitar 8.000 meter persegi. Kemudian tanahnya ini tanah hibah ya, dari mana? Itu adalah tanah hibah itu dari Desa Srijaya. Kemudian yang berikutnya kepala sekolah. Nah, ini wajib, ini kalian wajib tahu. Jangan sampai sekolah di SMK Negeri 1 Tambun Utara tapi tidak tahu kepala sekolahnya. Lebih detail lagi, kalian harus tahu minimal guru yang mengajar di kelas itu harus tahu. Jangan bilang Pak Guru Agama, Bu Guru Fisika. Waduh, jangan. Nanti jadinya kamu gak sayang sama bu gurunya. Yang pertama,
nama kepala sekolah adalah Bapak Dr. Andes Haji Saiful Anwar MPD. Kemudian di sekolah kita itu ada 4 wakil kepala sekolah. Saya sebutkan. Yang pertama, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, yaitu Bapak Sugito SPD. Nanti kalau kalian berkaitan dengan pembelajaran, dengan praktek, dengan kurikulum, dengan kaitannya dengan sekolah, ini akan berkaitan atau berurusan dengan Bapak Sugito. Kemudian wakil kepala sekolah yang kedua yaitu wakil kepala sekolah kesiswaan. Ini dijabat oleh Ibu Hajah Siti Madinatul Munawaroh SPD ya. Jadi kalau berurusan dengan kegiatan ekskul, misalnya yang suka main voli, yang suka main basket, yang suka taekwondo, yang suka karate, pramuka, suka musik. Nah, ini akan dikelola atau akan dinaungin oleh wakil kesiswaan. Nah, masih banyak ekstrakurikulernya ya. Kalau boleh saya sebutkan biar nanti kalian bisa mencatat mana nih yang saya seneng, yang saya ikutin. Karena untuk kegiatan ekstrakurikuler ini itu sangat penting. Untuk apa? Untuk melatih kita dalam berbagai hal. Ya, jadi kalian diusahakan jangan cuman sekolah, belajar, pulang. Manfaatkan ekskul yang ada di sekolah sesuai dengan hobi kalian. Ya, jadi hobinya juga berkembang, prestasinya juga kalau ikut kejuaraan ya bisa dapat piala, nanti bisa dapat piagam. Syukur-syukur kalau memang dari panitia lombanya ada uang pembinaan, alhamdulillah bisa buat digunakan untuk beli yang kamu suka ya. Yang pertama, kegiatan ekskul yaitu 1 ekskul Paskibra. Paskibra berkaitan dengan baris berbaris. Kemudian yang kedua, marching band. Marching band itu yang musik itu ya, yang biasanya kalau ada upacara di kecamatan itu suka tampil dari SMK Negeri 1 Tambun Utara. Kemudian yang berikutnya pramuka. Pramuka ini tentunya kalian sudah tahu dari SD ya. SD, SMP itu ada pramuka. Kemudian yang berikutnya adalah PMR, Palang Merah Remaja. Nah, ini ekskul yang berkaitan dengan pengenalan kesehatan, obat-obatan yang biasanya kita pakai sehari-hari. Kemudian bagaimana kita menangani suatu kecelakaan kecil. Ya, misalnya ada yang pingsan gitu ya. Gimana caranya menangani pertolongan pertama pada suatu kejadian atau suatu kecelakaan sebelum tentunya harus ditangani oleh pihak ya tenaga kesehatan karena kita bukan dokter ya. Yang pingsan itu bagaimana cara supaya nafasnya tidak terhambat, posisi tidurnya harus seperti apa dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya ini pencak silat ya. Pencak silat
gulat. Yang berikutnya karate. Nah, ini kaitannya yang dengan bela diri, dengan melatih otot-otot kita ya. Tapi perlu diingat bahwa ketika kita itu bela diri bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk mencoba kekuatan ya, untuk mencoba kekuatan, dicoba nih kekuatan saya nih udah ekskul ini, nonjok dan sebagainya, itu jangan. Manfaatnya itu banyak. Kita melatih otot-otot kita sehingga kita menjadi pribadi yang kuat, yang sehat. Sehingga ketika ada wabah yang seperti ini, imun kita menjadi kuat. Alhamdulillah, syukur nanti kalau ada yang pengen masuk di angkatan. Nah, itu butuh itu fisik. Termasuk di kerja di PT juga fisik ya nomor 1. Kemudian ini ada gubuk kreasi ya. Kemudian ada voli yang ya tentunya sudah familiar banget ini ya, voli. Kemudian musik ada rohis atau keputrian. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya, rohis. Karena sekuat apapun kita, kalau kita tidak punya kecerdasan religius, itu kita tidak ada apa-apanya. Ya. Jadi ini salah satunya itu mengasah kita punya kecerdasan religius. Kemudian futsal, ya. Kemudian ada bola, ada marawis, dan ada English club. Ya. Kalau bisa ya jangan semuanya diikutin, waktunya habis. Ya, itu aja ya untuk ekskulnya. Silahkan kalian nanti di rumah sambil direnungkan, dipikirkan besok saya mau ikut ekskul apa. Yang berikutnya itu adalah visi dan misi SMK Negeri 1 Tambun Utara. Mudah-mudahan untuk istilah ini kalian sudah tahu ya, apa itu visi dan apa itu misi. Nah, ini istilah umum. Visi itu kalau istilah gampangannya itu sesuatu yang akan dicapai dalam jangka panjang, dalam jangka ke depan. Kita sebagai manusia ya, yang hidup di zaman sekarang harus punya visi. Jadi kita itu terarah gitu. Visi sesuatu yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Nah, kalau visi kita, misalnya kita sebagai siswa, visi saya besok mau jadi orang yang profesional di bidang permesinan misalnya. Nah, itu visi. Nah, kemudian yang berikutnya misi. Misi itu adalah apa yang akan saya lakukan untuk mencapai visi itu. Nah, kalau tadi kamu punya visi pengen menjadi ahli profesional di bidang pemesinan, ya misinya apa saja kamu rumuskan. Sekarang saya pengen belajar di SMK jurusan mesin. Nah, nanti setelah selesai saya akan kuliah atau akan bekerja. Nanti di situ saya akan menjadi praktisi, akan mendalami ya, sehingga tenaga saya menjadi tenaga yang profesional yang tidak semua orang itu bisa. Nah, ini tenaga mahal. Tenaga mahal itu adalah ketika tidak banyak orang yang bisa. Tapi kalau kita nggak punya keterampilan, kita nggak punya visi, ya banyak, kita umum, menjadi seorang yang umum itu ya nilai jual kita tentunya juga tidak mahal. Ya, kalau kita punya keterampilan, kita punya profesi, mahal kita dicari orang, karena tidak semua orang bisa. Ya, kembali lagi visi ya, itu gambaran untuk kita ya, gambaran pribadi, visi dan misi yang tentunya kita semuanya harus punya tujuan, punya arah. Kita ke sekolah, ini sekolah bareng-bareng ya, visi misi bareng-bareng. Visi yang menjadi visi di SMK Negeri 1 Tambun Utara adalah menjadi SMK unggul
mempunyai SDM terampil, cerdas, dan berakhlak mulia. Ya, visi. SDM yang terampil, cerdas, dan berakhlak mulia yang sudah tadi Ibu paparkan. Sebenarnya ini yang pertama ini berakhlak mulia dulu, ya. Berakhlak dulu, punya akhlak yang mulia. Itu modal utama. Kemudian yang cerdas. Kamu pasti tahu lah cerdas ya. Enggak belet gitu ya. Cepet gitu ya mikirnya. Cerdas, kemudian terampil. Terampil seperti yang disampaikan tadi. Punya keterampilan. Kemudian apa misinya untuk mencapai itu? Mencapai manusia yang berakhlak mulia, yang takwa, yang cerdas, dan yang terampil. Yang dilakukan misinya itu adalah satu, menciptakan suasana yang kondusif sehingga mampu mengimplementasikan, menerapkan ya, kurikulum berbasis kompetensi. Menciptakan suasana kondusif. Suasana kondusif itu suasana yang dibutuhkan. Contoh misalnya kamu belajar di sekolah, sedangkan kamu sibuk dengan dirinya sendiri, bahkan mengganggu temannya, itu namanya tidak kondusif belajarnya. Akan mengganggu teman-teman yang lain. Menciptakan suasana kondusif sehingga mampu mengimplementasikan, menerapkan kurikulum, menerapkan pembelajaran kurikulum yang berbasis kompetensi, mempunyai profesional, mempunyai keterampilan yang tadi Ibu sebutkan. Yang kedua, dengan cara melaksanakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, berbasis IT. Ya. Pembelajaran aktif. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran aktif? Nanti kalian kalau sudah masuk belajar ya, kalau COVID-nya sudah hilang, atau nanti kalau terpaksa COVID-nya belum hilang ya, kita harus ikut aturan pemerintah, belum masuk, nanti ada pembelajaran online. Ya, pembelajaran yang aktif, ada tugas, misalnya kalian disuruh membaca, ya harus dilaksanakan gitu. Aktif, inovatif punya ide untuk perkembangan, itu inovatif. Kreatif, ya, efektif itu tercapai tujuan, dan menyenangkan. Tentunya menyenangkan ini harus kalian jaga. Bagaimana supaya saya itu selama saya belajar itu dalam keadaan itu saya senang, ya. Kenapa? Kalau kita melaksanakan sesuatu dengan rasa senang, itu hasilnya insya Allah itu akan lebih baik dibandingkan dengan kita mengerjakan sesuatu, melaksanakan sesuatu dengan hati yang terpaksa, merengut ya, cemberut, ada beban gitu, hasilnya insya Allah nggak akan maksimal ya. Jadi gimana caranya supaya saya senang gitu kan, mencintai apa yang saya pelajarin gitu kan, bisa menikmati insya Allah. Jadi waktu dari jam 7 sampai sekitar jam 1 itu nggak kerasa, tahu-tahu Allah, tahu-tahu udah jam 1 udah pulang gitu kan, seneng. Tapi kalau nggak seneng, baru jam 8 aduh bangkunya kayak ada pakunya gitu ya, dingsatan gitu ya, geser kanan geser kiri, tetap aja nggak enak. Yang ketiga, melaksanakan manajemen modern, meliputi planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning, perencanaan, organizing itu ya diorganisasikan ya, diatur. Actuating itu action pelaksanaan, dan controlling itu dikontrol. Nah ini rumus manajemen di mana-mana ini seperti ini. Mau di lingkungan kerja, mau di PT, syukur-syukur kamu di rumah juga punya ini nih, keren ya.
mengelola diri sendiri sampai punya planning, organizing, actuating, dan controlling. Ini luar biasa nih. Kamu bisa mengontrol. Target saya besok nilai fisika misalnya ya. Targetnya saya nilai fisika itu 8. Sekarang baru 7. Nah, ini ada controlling. Gimana nih saya supaya bisa dapat nilai 8 gitu. Ada yang kontrol. Tuh, ada memacu diri kita untuk lebih baik. Kemudian yang berikutnya, mengoptimalkan pembinaan organisasi kesiswaan dan ekstrakurikuler dalam pengembangan bakat dan prestasi siswa. Ini yang tadi sudah Ibu sebutkan ya. Untuk mengembangkan bakat, yang punya bakat itu harus dimunculkan, karena bakat itu adalah sesuatu yang menempel pada kita, yang sama Allah itu dikasih anugerah yang tentunya berbeda antara anak satu dengan yang lainnya. Kalau tidak punya bakat voli, dipaksain biasanya agak sulit. Tapi kalau punya bakat, ya luar biasa, akan dikembangkannya itu lebih cepat. Ya. Kemudian yang kelima, melaksanakan pengembangan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru, staf, dan karyawan. Melaksanakan pengembangan peningkatan kompetensi profesional yang tadi Ibu sebutkan ya. Semuanya, enggak cuman Ibu dari tadi menyampaikan untuk siswanya aja, tapi kita juga semuanya, stakeholder di sekolah, dari guru, tata usaha, sampai satpamnya ya, semuanya ini. Pengembangan dan peningkatan kompetensi, peningkatan kemampuan. Kita guru selalu diupdate, nggak cuma kamu doang yang diupdate ya. Kita juga diupdate sebagai guru. Kemudian yang berikutnya, menjalin kemitraan dengan dunia industri dan dunia usaha agar dapat bersaing di era globalisasi. Menjalin kemitraan, ini tadi Ibu nggak menyebutkan ya, yang wakil kepala sekolahnya ini, nggak apa-apa ya, jadi belakangan. Ini menjalin kemitraan dengan dunia industri dan dunia usaha di kelas 11. Nanti kelas 10 juga kalau tidak COVID ini kita ada kunjungan ke industri. Ibu sebutkan wakil kepala sekolahnya itu Ibu Resti Winarni SPD. Ini kalau kalian nanti kelas 10 situasi memungkinkan ada kunjungan industri. Kemudian yang kelas 11 ini wajib ya buat naik ke kelas 12, wajib yang namanya PKL. Nah, PKL nanti bisa memilih di mana tempatnya yang sesuai dengan diusahakan, sesuai dengan jurusan, dan diusahakan bisa berkembang ya. Jangan cuma asal, nanti ilmunya juga cuma sedikit yang didapat, sayang. Yang berikutnya yaitu peningkatan sarana. Ini juga lupa tadi nggak Ibu sebutkan wakilnya. Yang berikutnya, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan agar mampu memberikan pelayanan prima kepada stakeholder. Jadi nanti kalau kamu di sekolahan itu ada kaitannya dengan kurang bangku, kemudian mau sholat, kemudian ngurusin lab dan sebagainya, ini ada namanya wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana ya, yaitu yang dijabat oleh Bapak Simi Suhaimi SPD. Nanti kalau udah di sekolah bisa kenalan. Nah, itu misi dan visinya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan kita berusaha bersama-sama untuk bisa melaksanakan. Karena visi dan misi ini tidak akan bisa terlaksana tanpa kerjasama dari semua pihak. Gurunya semangat, muridnya melempem, kagak jalan. Demikian juga sebaliknya. Muridnya semangat, bu gurunya melempem, nggak bisa. Nah, kemudian yang berikutnya itu tujuan. Tujuan SMK Negeri 1 Tambun Utara. Semuanya instansi, semua organisasi itu pasti semua ada tujuan. Yang pertama, tujuannya adalah mewujudkan lembaga pendidikan kejuruan yang akuntabel sebagai pusat pembudayaan kompetensi berstandar nasional. Nah, akuntabel ini lembaga pendidikan yang diperhitungkan. Ya, diperhitungkan.
di kompetensi, syukur berstandar internasional. Kalau kamu mungkin di pergaulan ya, ada anak yang pinter di bidang misalnya di bidang silat gitu kan. Ketika kita mau bertanding dengan dia itu udah mikir, udah perhitungan. Ya lawannya dia lagi. Nah itu tujuan kita. Kita bagaimana supaya lulusan kita itu di luar ketika kalian lulus nanti diperhitungkan lulusan mana? SMK Negeri 1 Tambun. Wah, ini baru bagus. Nah, gitu. Itu maksudnya. Akuntabel diperhitungkan di kompetensi persaingan. Persaingan di standar nasional di lingkungan kita. Syukur-syukur sampai internasional, dan ini diwajibkan untuk kedepannya karena sekarang adalah era global. Apalagi ya kalau kalian pernah baca di media cetak atau pernah mendengar itu, kita ada yang namanya MEA, ada kemudian yang asosiasi di ASEAN dan organisasi-organisasi lainnya. Itu ya kalau misalnya terlalu jauh ya Bu, internasional kayaknya ini ya nasional aja dulu lah, di kompetensi berstandar nasional lah, kita bisa bersaing, diperhitungkan. Kemudian tujuan yang kedua adalah mendidik daya manusia yang mempunyai etos kerja dan kompetensi berstandar internasional. Mendidik manusia yang mempunyai etos kerja dan kompetensi berstandar internasional. Apa itu etos kerja? Etos kerja itu adalah semangat kerja. Jadi nanti kalau kamu menjadi siswa itu kamu dididik suruh masuk jam 7. Ternyata kamu telat, kamu mendapat sanksi. Itu bukan berarti Pak Guru atau Ibu Guru itu nggak suka sama kalian, tapi itu adalah bagian dari pendidikan. Ya, atau ada Bapak Ibu Guru yang ngomel, ya, menegur. Bahkan mungkin ada yang saking greget itu greget itu tandanya kita itu sayang. Ya, bukan greget itu dengan kebencian, nggak ada. Kita rugi kalau guru membenci ya. Itu karena sayang biar kami itu benar gitu. Ada yang mungkin ya mencubit gitu ya. Itu artinya kita tuh perhatian, kita tuh sayang. Untuk mendidik yang punya etos kerja, punya semangat. Nanti ketika kamu itu bekerja, misalnya bekerja di PT karena sudah terbiasa, di SMK sudah terbiasa, jam 7 sudah sampai, sudah terbiasa disiplin, maka nanti di kerjaan juga akan enjoy, akan enak, tidak ada apa ya yang berat gitu. Tapi kalau nggak terbiasa itu, wah tadinya nyantai, begitu masuk PKL langsung mengikuti budaya kerja industri, akhirnya apa ya nggak kuat gitu kan, merasa tertekan yang seperti Ibu sampaikan tadi, tidak senang gitu aja, jadinya PKL seharian itu serasa seminggu sehari gitu ya. Itu yang rugi kita sendiri. Kemudian yang ketiga, memberikan berbagai layanan pendidikan kejuruan yang fleksibel, permeable dan fleksibel secara terintegrasi antara jalur dan jenjang pendidikan. Memberikan berbagai layanan pendidikan kejuruan ya, misalnya nanti setelah lulus gitu ya, ada yang pengen melanjutkan yang jurusan akuntansi misalnya, pengen kuliah di akuntansi. Nah nanti bisa berkonsultasi dengan BP ya, bimbingan dan konseling. Nanti ada jalur-jalur yang mungkin merupakan fasilitas, banyak ya jalur, mudah-mudahan ada yang bisa gitu kan untuk ditempuh. Kemudian kalau nanti yang mau kerja ya, kebetulan ada industri, ada dari PT yang bekerja sama untuk rekrutmen. Nah ini nanti bisa kalian itu bisa menghubungin BKK-nya. Jadi kalau tadi mau kuliah ke BK, yang mau kerja, kalau ada informasi bisa di-share lewat BKK, BDK 1 doang ya, BK sama BKK. Kemudian yang keempat, memperluas
layanan dan pemerataan mutu pendidikan kejuruan, memperluas layanan dan pemerataan mutu pendidikan. Tadi Ibu lupa ya, belum disampaikan jurusan-jurusannya. Banyak lupa. Jadi jurusan ya yang di SMK Negeri 1 Tambun Utara, yang pertama yaitu ada akuntansi, kemudian yang kedua ada administrasi perkantoran, kemudian yang ketiga ada teknik sepeda motor, kemudian ada teknik elektronika industri, ada teknik instalasi tenaga listrik, ada teknik pemesinan, dan teknik kendaraan ringan. Ya. Nah, yang terakhir adalah mengangkat keunggulan lokal sebagai modal daya saing bangsa. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi ya, keunggulan kita punya diperhitungkan di dunia internasional, dan diusahakan kita bisa bersaing ya di internasional. Untuk apa? Untuk mengangkat daya saing bangsa. Jadi jangan, istilahnya apa ya, kita itu hanya mempunyai kemampuan di bidang tenaganya. Jadi kalau misalnya contoh kita masuk di PT, diusahakan kita itu jangan hanya menjadi tenaga kerjanya saja, tapi kita juga punya daya saing, punya kemampuan untuk bisa menjadi tenaga ahli. Nah, ini yang masih sering kita lihat ya di Indonesia. Untuk bidang tenaga ahlinya itu masih banyak yang mengambil dari luar. Nah, kita menjadi yang bagian tenaga yang bekerja dengan tenaga gitu maksudnya Bu. Bekerja dengan tenaga, bukan dengan keahlian, dengan otak. Ya. Kerjanya dengan fisik beda. Nanti juga income, penghasilan yang kita hasilkan juga beda. Nah, Ibu berharap kalian itu bisa menjadi tenaga ahli sehingga mengangkat daya saing bangsa kita. Kita punya keahlian untuk bisa bekerja di luar negeri, kita kepake. Nah, itu luar biasa sekali. Itu ya visi misinya. Kemudian ada satu lagi nih yang tidak kalah pentingnya. Tadi sudah Ibu sebutkan semuanya kayaknya untuk yang bagian di dalam. Ini yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung proses belajar mengajar dan untuk mewujudkan visi misi sekolah kita, yaitu adanya komite ya. Tadi belum Ibu sebutkan komite. Nah, ini penting juga. Komite itu adalah, kalau gambarannya ya, perkumpulan perwakilan dari orang tua gitu untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Ibu sampaikan ketua komitenya di sini, yaitu Bapak Haji Damin Sada ya. Tentunya untuk kalian yang berada di atau tinggalnya di daerah Srijaya, Srimahi itu dan sekitarnya gitu kan, insya Allah udah nggak asing ya dengan Bapak komite kita, ya sudah kenal banget gitu. Itu yang Ibu sampaikan, gambaran dari profil SMK Negeri 1 Tambun Utara. Dari Ibu cukup sekian. Jika kalau ada kekurangannya nanti bisa kita jelaskan pada saat tatap muka ya. Atas segala kekurangannya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.